Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin hidup bahagia, Nabi punya 3 resep supaya hidup kita itu bahagia. Sebagaimana sabdanya, tuba liman malaka lisanahu wa wasi'a baituhu wa baka ala khoti'atihi. Beruntung sekali orang yang bisa menjaga lisannya, orang yang punya rumah yang luas, dan orang yang bisa menyadari dan menangisi kesalahannya. Ini trik Nabi. Kalau 3 ini bisa kita lakukan, keluarga kita bisa bahagia. Yang pertama, liman malaka lisanahu. Bisa bahagia kalau orang itu bisa menjaga lisannya. Lisan atau mulut itu ciut ya, tidak lebar. Tetapi gara-gara mulut yang ciut ini, banyak keluarga yang berantakan. Mulut yang ciut ini juga banyak keluarga yang tentram dan bahagia karena. Maka Nabi mengatakan, al-lisanu kalbun akur. Lisan itu seperti asu yang galak. Maka jagalah lisan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ngomong sak ngomong, bicara 1 kata 2 kata itu harus hati-hati, karena itu bisa menyakiti orang lain meskipun kata-kata itu benar adanya. Misalnya ada orang hitam, kemudian kita ngomong, oh kamu kok hitam gitu. Orangnya pasti tersinggung meskipun benar dia itu hitam. Apalagi kita ngomong, kamu kuning, menghina itu, dia jauh lebih tersinggung. Misalnya kita punya pasangan yang kulitnya hitam misalnya, lalu bapaknya ini tanya, Bu, apa benar saya ini hitam? Enggak Pak, sampean tuh enggak hitam Pak, Bapak itu manis sekali. Manis dan hitam itu maksudnya sama, tetapi lebih mengenakkan rasanya. Misalnya istri kita gendut itu, gembrot itu. Pak, kata orang kok saya ini gendut ya, gembrot. Apa benar Pak? Enggak Dek, sampeyan itu montok. Gembrot dan montok itu ya maksudnya sama, tapi lebih mengenakkan. Ada pasangan kita yang kurus, Mas, apa betul saya ini kurus? Enggak Dek, sampeyan itu langsing Dek. Langsing dan kurus itu ya tidak jauh berbeda, tapi kata-kata ini menjadi sesuatu yang sangat mengenakkan. Karena kata-kata itu keluarga bisa bahagia. Karena lisan yang ciut ini banyak keluarga yang berantakan. Kalau kita tidak sanggup untuk ngomong sesuatu yang menjadi persoalan kita, ya tidak perlu kita ngomong. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi beban kepada kita melebihi kemampuan kita untuk menyelesaikan. Jadi kalau kita tidak bisa, ada masalah yang tidak bisa diomongkan, ya perlu diomongkan. Kadang diam itu menjadi solusi. Kayak kita nggak punya Allah, kita punya Allah, serahkan pada Allah, doalah supaya Allah menyelesaikannya. Yang kedua, resepnya dari Nabi, wa wasi'ahu baituhu. Rumahnya harus luas. Sebaik-baik rumah itu rumah yang luas, dan sejelek-jelek rumah itu rumah yang sempit. Kapan-kapan kalau kita punya kesempatan, bangunlah rumah yang sangat luas, meskipun tanahnya sempit. Tanah sempit itu nggak masalah, yang penting rumahnya luas. Nah, rumah yang luas itu apa? Rumah yang luas itu adalah keluarga yang rukun.
Kalau keluarga itu rukun, meskipun rumah itu sempit, rasanya menjadi luas. Meskipun rumah itu luas, kalau keluarganya tidak rukun, menjadi sempit. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada mertua tidak rukun dengan menantu, selebar apapun rumah mertua itu rasanya sempit. Misalnya ada mertua sedang santai di ruang tamu sambil menikmati rokoknya, jedul gitu, ada menantunya datang. Belum sampai rumah, menantunya balik lagi. Nggak jadi. Di tengah jalan ditanya sama teman, "Loh, kok sudah balik? Apa dia masih ada, belum tidur?" Loh, karena mertua dan menantu tidak rukun, rumah yang lebar menjadi sempit. Kasur itu, kalau suami dan istri tidak rukun, selebar apapun kasur itu, rasanya menjadi sempit. Suaminya bilang, "Dik, sana loh, jangan gusel aja, jauh sana, tak tendang." Jauh. Istrinya juga jawab, "Mas, bau ketiakmu itu loh, bau sekali, agak sana, jangan dekat-dekat sini, sana loh, sana." Wah, akhirnya suami istri yang kasurnya lebar ini tidurnya di pinggir-pinggir. Kasur yang lebar terasa sempit. Kalau suami istri itu rukun, meskipun kasurnya itu kecil, muat-muat saja, keruntel-keruntelan tetap muat. Misalnya kasur ini, kasur itu lebarnya hanya setengah meter. Kasur lebarnya setengah meter. "Dik, kasur kok kecil gini, apa muat, Dik?" Nah, istrinya jawab, "Ya muat saja toh, Mas." Lah, gimana caranya, Dik? Ya diakalin, Mas. Loh, kalau orang rukun itu akalnya keluar. Apapun persoalannya bisa diselesaikan, bisa diakali kalau rukun. Kalau nggak rukun ya nggak bisa. Lah, gimana caranya, Dik? Ya gampang toh, Mas. Masa nggak ingat toh, Mas? Kemarin dulu, Mas. Ya sampean nanti di atas, aku yang ada di bawah toh, Mas. Kan enak toh. Oh iya, Dik ya. Iya, Dik ya, enak ya gitu aja. Itu kalau rukun. Kalau kita rukun, rumah kita menjadi luas. Seluas apapun rumah kita, kalau kita tidak rukun, rumah itu menjadi sempit. Maka resep yang kedua supaya keluarga kita bahagia adalah rumah kita rukun, menjadi rumah yang sangat luas. Sekecil apapun rumah kita, kalau rukun itu ada, rumah kita menjadi sangat-sangat luas. Yang ketiga, resep yang ketiga adalah wabaha ala khotiatihi, menyadari kesalahannya, mengakui kesalahannya. Sejelek-jelek manusia, itu manusia yang tidak menyadari kesalahannya. Semua manusia punya salah. Nabi mengatakan bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahalul khoto' wan nisyan. Dan sebaik-baiknya orang yang punya salah, itu adalah orang yang mengakui kesalahannya, orang yang menyadari kekurangannya, orang yang menyadari kelemahannya. Kalau pasangan itu saling menyadari kekurangannya, kelemahannya, ini akan menjadi potensi yang membahagiakan. Tidak mau menangnya sendiri, tapi menyadari kesalahannya, lalu menutupnya dengan kelebihan masing-masing. Kadang ada laki-laki itu ganteng, tinggi, sehat, kuat, tapi nggak punya uang. Ada yang seperti itu, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Ada laki-laki itu jelek gitu ya, terus kemudian kurus itu, tapi uangnya banyak, lumayan buat pesugihan. Ada kekurangannya, ada kelebihannya. Ada juga laki-laki itu yang kecil gitu ya, ireng, kecil, elek ini, tapi kuatnya bukan main. Istrinya tuh nggak sempat tidur, saking kuatnya. Tiba-tiba dia tuh naik apa, naik genteng atau naik apa itu. Itulah bahwa orang itu ada kekurangan dan kelebihannya. Ada juga perempuan tuh langsing, cantik, tapi cerewetnya itu loh bukan main. Kalau laki-laki itu khutbah seminggu sekali, dia bisa khutbah setiap saat toh. Nah, kalau laki-laki punya istri yang seperti ini, nggak usah bersedih.
Begitu cerewetnya keluar, diam saja. Diam saja. Latihan jantung, olahraga jantung. Begitu ada jeda, langsung serobot. Shadaqallahul azim. Marah dia. Diam saja dulu, olahraga jantung. Begitu slow lagi, jeda lagi, shadaqallahul azim. Ya nggak apa-apa. Ini ada kekurangan. Ada juga perempuan itu yang cantik, tidak cerewet, tapi sakit-sakit. Jadi suaminya itu kalau mau melakukan itu mikir-mikir dulu. Sekali dipakai langsung bawa ke dokter. Jadi kalau mau melakukan itu lihat dompetnya dulu. Apa cukup apa tidak uangnya. Ada juga perempuan itu yang jelek itu ya. Sudah jelek hidup lagi. Nah itu sehat kuat luar biasa. Masya Allah luar biasa. Selalu ada kekurangannya di dalam kehidupannya. Yang harus kita sadari Bapak Ibu, kalau suami istri pasangan hidup itu saling menyadari bahwa semua punya kekurangan, semua punya kelebihan, maka hidup ini akan membahagiakan. Kalau ingin punya pasangan tidak punya salah, jangan pernah menikah dengan manusia. Kalau ingin punya anak tidak punya salah, ya jangan punya anak. Kalau pengen punya mertua tidak punya salah, jangan nikahi anaknya. Kalau pengen punya menantu tidak punya salah, jangan nikahkan dengan manusia. Nikahkan dengan apa gitu loh. Jadi selama dia manusia, dia punya kekurangan. Tetapi sebaik-baik manusia yang punya kekurangan, punya kesalahan itu, dia yang menyadari kesalahannya dan menjadikannya ini sebagai ruang untuk kita berbenah diri menuju kebahagiaan yang luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga yang sederhana ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.